kelas PKJ 1. Di kesempatan kali ini aku bakalan maparin materi tentang dynamic routing. Kita kilas balik ke sebelumnya bahwa aku udah ngejelasin tentang dynamic routing juga, tetapi di video sebelumnya itu lebih mendalami tentang static routing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam materi ini. Oke, di sini ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbaharui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jadi, perbedaan dari dynamic dan static itu, kalau static itu secara manual, sedangkan kalau dynamic itu secara otomatis. Oke, teman-teman, di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada IGP. IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, selanjutnya di sini juga ada EGP. EGP ini adalah Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Nah, maksudnya tuh apa sih teman-teman? Di sini tuh ada RIP, ada IJRP, ada ODPF, ada SIS. Nah, di IGP ya teman-teman, di sini di EGP itu hanya ada satu protokol, yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Yaitu BGP. Oke teman-teman, biasanya BGP itu kenapa dia disebut router antar organisasi atau antar autonomous system? Dia itu biasanya tuh mencakup wilayah yang benar-benar wilayahnya tuh cukup besar. Nah, yang akan kita ketahui di sini ialah Interior Gateway Protocol. Karena kita di sini tuh hanya merouting satu organisasi atau satu autonomous system. Jadi kita tidak akan berbeda-beda gitu ya teman-teman, dan juga tidak akan terlalu besar jaringannya karena masih di dalam lingkup area lokal ya teman-teman, yaitu bisa menggunakan RIP, EJRP, ODPF, ISIS. Oke. Next. Oke, di sini teman-teman ada dynamic berdasarkan cara kerja. Yang pertama di sini ada distance vector, yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Protokolnya ada RIP dan juga IGRP. Nah, selanjutnya di sini ada link space. Link space ini merupakan router membangun peta jaringan sendiri atau biasa disebut sebagai database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Protokolnya menggunakan OSPF dan juga ISIS. Nah, selanjutnya di sini ada hybrid, yaitu kombinasi distance vector dan link space. Jadi di sini ada hybrid. Hybrid di sini yaitu kombinasi distance vector dan link space. Protokol yang digunakan dari hybrid hanya satu, yaitu IGRP. Jadi seperti hampir sama ya teman-teman, mekanisme kerjanya seperti router statik. Jadi dia akan bertanya sesama tetangga atau teman terdekatnya. Misalkan nih, kamu tahu gak sih alamat IP 11 ini, atau misalkan kamu tahu gak sih jalur terbaik buat IP ini, IP itu. Oleh karena itu, dikasih tahulah sama tetangganya atau neighbornya ya teman-teman. Teman-teman, di sini tuh protokolnya ada dua, hanya ada RIP dan juga IGRP. Nah, jadi ASPF dan ISIS ini biasanya tidak mengandalkan informasi seperti distance vector ya teman-teman. Jadi di sini tuh link space itu sudah mempunyai informasi atau dia itu udah punya petanya sendiri, berbeda dengan RIP dan juga IGRP yang harus mengandalkan tetangga ya teman-teman. Oke, next.
Di sini ada komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama ada netboard. Netboard ini merupakan router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua ada metrik. Metrik ini adalah nilai untuk menentukan jalur terbaik. Misalnya nih bisa berupa opcode, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Dan juga ada routing table. Routing table di sini merupakan tabel yang berisi sebuah daftar jaringan atau tujuan nih menuju ke mana gitu ke jaringan-jaringan. Dan terakhir itu ada algoritma. Algoritma di sini merupakan proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya seperti Dijkstra, Bellman, Ford. Teman di sini selanjutnya ada IJRP. IJRP ini merupakan singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco Systems. IJRP ini juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau singkatan dari AS itu merupakan autonomous system yang disingkat sebagai AS secara otomatis. Dan juga teman-teman di sini IJRP merupakan perkembangan dari IGRP atau Interior Gateway Protocol. Keunggulannya adalah distance, vector, dan link state. Selanjutnya di sini teman-teman ada cara kerja dari IJRP. IJRP bekerja yaitu untuk menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Langkah kerjanya yang pertama ada netboard discovery. Netboard discovery ini seperti tetangga ya teman-teman, jadi mengambil informasi dari tetangga. Lalu yang kedua itu ada router IJRP, yaitu saling mengenali atau membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Lalu router IJRP ini atau seperti membangun komunikasi dengan router tetangga melalui pesan hello. Jadi kalau contohnya itu teman-teman, kalau misalnya kita mau membangun sebuah komunikasi, itu tuh harus dimulai dengan kata hai, halo, dan juga sebaliknya kalau cara kerja IJRP juga seperti itu. Nah, setelah membangun sebuah komunikasi, maka membuatlah sebuah topologi exchange. Topologi exchange ini, setelah membuat topologi, kita bakalan terhubung dan router juga bakalan saling bertukar tabel topologi yang berisi semua rute yang diketahuinya. Oke, setelah itu bakalan ada yang namanya route calculation. Setelah route calculation ini, IJRP itu akan menggunakan algoritma dual atau dispensing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa adanya loop. Selanjutnya di sini ada routing table update. Itu sudah routing table update, dan yang terakhir adalah jalur terbaik disimpan di routing table. Dan hanya perubahan, bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga membuat IJRP efisien. Oke. Next di sini ada IJRP yang tadi yang teman-teman yang membangun komunikasi hello itu untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor atau tetangga ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada update. Update di sini adalah mengirim informasi rute baru atau sebuah perubahan. Nah, yang ketiga ada query. Query di sini adalah untuk menanyakan rute ke router tetangga. Dan yang keempat ada reply atau menjawab dari query ini dengan rute yang dimiliki. Jadi reply di sini merupakan jawaban dari query ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada ACK. ACK ini adalah untuk menginformasikan penerimaan pesan yang sudah terupdate dari hello, update, query, reply, dan di sini adalah mengonfirmasi sebuah penerimaan pesan. Oke, next di sini ada yang kedua yaitu OSPF. OSPF di sini tuh apa sih teman-teman? Jadi OSPF ini merupakan singkatan dari Open Short Text Port First
adalah routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost. Merupakan berdasarkan biaya dari terkecil hingga terbesar ya teman-teman. Dan juga di sini OSPF ini termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link Stage Protocol juga ya teman-teman. Yang dimana artinya setiap seluruh OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam area menghitung rute terbaik berdasarkan dengan algoritma Dijkstra dan juga SPF Shortest Path First. Oke teman-teman, di sini juga ada SPF. Di sini yang pertama itu ada type protokol. Type protokol di sini yang berisi tentang link stage. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Dijkstra di sini adalah SPF algoritma, SPF algoritma. Selanjutnya ada routing metric atau cost berdasarkan dengan seberapa besar bandwidth-nya. Terus di sini juga ada open standar, yaitu tidak hanya untuk router Cisco ya teman-teman. Di sini ada konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi sebuah perubahan jaringan. Jadi konvergensi cepat di sini bakalan cepat juga ya teman-teman untuk mendeteksi sebuah perubahan jaringan. Di sini juga ada VLSM atau CIDR support, yaitu mendukung subnet mask variabelnya. Dan yang terakhir itu ada autentikasi, yaitu dapat menggunakan password untuk sebagai keamanannya. Oke teman-teman, di sini juga ada yang dinamakan OSPF area, OSPF sub area. Area dalam OSPF ini menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar lebih efisien ya teman-teman. Karena kalau misalnya sebuah jaringan yang besar itu bakalan agak susah untuk efisien, dan di OSPF ini ada yang dinamakan mengelola jaringan besar supaya lebih efisien. Di sini misalkan teman-teman area 0 atau backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Yang kedua ada area lain atau non-backbone, yaitu area tambahan untuk membagi sebuah topologi. Oke, next teman-teman, di sini ada cara kerja OSPF. Yang pertama ada neighbor discovery atau tetangga teman-teman seperti yang awal, yaitu router membentuk sebuah hubungan atau agensi. Yang kedua adalah menggunakan paket hello untuk membuka komunikasi ya teman-teman. Dan yang ketiga ada database exchange, yaitu untuk bertukar informasi link stage atau ILSA. Nah, yang keempat ini ada SPF calculation, yaitu untuk menghitung seberapa banyak sih jalur terbaik untuk dilewati. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada routing table update. Routing table update di sini untuk menambahkan rute terbaik ke tabel routing, teman-teman. Selanjutnya di sini ada jenis paket data dari OSPF. Yang pertama ada hello. Hello ini untuk mendeteksi dan menjaga tetangga neighbor. Yang kedua ada DBD atau database description, yaitu deskripsi singkat tentang LSDB. Kayak di sini ada LSR atau link stage request, yaitu untuk meminta informasi LSA tertentu. Nah, di sini juga ada LSU atau link stage update, yaitu untuk mengirimkan LSA baris. Dan yang terakhir itu ada LSACK atau acknowledgement, yaitu konfigurasi penerima dari LSA ya teman-teman. Selanjutnya juga di sini ada BGP atau Border Gateway Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system AS. BGP ini teman-teman termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP ini juga digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP atau antar negara di internet ya teman-teman. Next di sini ada karakteristik utama dari BGP. Yang pertama adalah menentukan rute terbaik antar autonomous system. Yang kedua adalah memastikan stabilitas dan efisien routing di internet global. Yang ketiga adalah mengontrol jalur
keluar dan masuknya traffic antar ISP, dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis dan juga bukan sekedar jarak ya teman-teman. Jenis BGF di sini juga enggak banyak ya teman-teman, tapi cuma sini juga ada jenis berdasarkan BGF itu ada dua. Yang pertama itu ada eBGF, external BGF, yaitu antar automatic system yang berbeda. Sedangkan kalau eBGF itu internal BGF, yaitu antar router dalam auto system yang sama. Oke teman-teman, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bakalan konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer dengan 3 mode. Nah, teman-teman, di sini aku udah membuat tiga jaringannya teman-teman. Di sini ada IGRP, ada SPF, dan juga ada BGP. Nah, teman-teman. Oke, di sini yang pertama kita bakalan konfigurasi dulu untuk IGRP-nya. Teman-teman, untuk IP jalurnya di sini itu 11.11.11.1 dan juga untuk IP gateway-nya 100.100.100.1. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja konfigurasi. Kita masuk dulu ke router pertama. Menggunakan mode CLI. Enter. Di sini kita masukkan enable. Selanjutnya konfigurasi terminal. Kita masukkan untuk portnya ya teman-teman 0/0. Interface gigabyte 0/0. Kita ketik no-shoot untuk menyalakan portnya ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP jalurnya 11.11.11.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Oke, kita masukkan juga interface gigabyte 0/1. No shit. Kita masukkan juga IP address, IP jalurnya teman-teman masukkan. Ini IP gateway-nya ya, 100.100.100.1 255.255.255.0. Kita masuk dulu ke PC yang kedua. Ke router yang kedua ya teman-teman. Menggunakan mode CLI. No. Enable. Konfigurasi terminal. IP address. Interface kita masukkan dulu gigabyte. G itu dalam artian gigabyte ya teman-teman. Gigabyte 0/0. Enter. No shoot. No shoot. Kita masukkan IP address 11.11.11. IP address 11.11.11.2 255.255.255.253. Kita masukkan juga untuk slice satunya interface gigabyte 0/1. No shoot. Kita masukkan IP-nya, IP gateway-nya, IP address 20.20.20.1 120 ya teman-teman. 120.120.120.1 255.255. IP
selanjutnya kita konfigurasi ke PC-nya. Kita masukkan IP address-nya. Desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 100.100.100.2. Jangan lupa untuk default gateway-nya juga diisi ya teman-teman. Di 100.100.100.100. Oke, next di PC yang sebelah 120.120.120.2. Jangan lupa ya teman-teman untuk default gateway-nya. Oke, next setelah kita isi IP dan juga routernya, kita masuk lagi ke router yang pertama. Kita enter dulu, exit, kita ketik router tanda tanya ya. Nah, di sini seperti yang tadi aku bicarakan ya teman-teman, bahwa di EIGRP ini di router di sini tuh terbagi menjadi 4 protokol, ada TCP, EIGRP, OSPF, dan juga ERP. Oke, di sini kita tuh bakalan menggunakan EIGRP. Jadi kita di sini tulis router EIGRP. Router EIGRP tanda tanya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk autonomous system number-nya itu dari 1 sampai 65.535. Oke, di sini aku bakalan menggunakan satu aja teman-teman. 1, enter. Oke, di sini kita masukkan network-nya, IP jalurnya 11.11.11.0. Dan juga kita masukkan IP gateway-nya 100.100.100.0. Coba ketik di show IP route. Nah, teman-teman, di sini tuh ada L. Di sini udah terkoneksi ya teman-teman, dan juga di sini sudah terkoneksi. Di sini sudah terkoneksi ya teman-teman. Oke. Kayak di sini kita sama ya seperti PC yang awal, router yang awal, exit. Kita masukkan router EIGRP 1. Nah, kita masukkan juga next. Nah, di sini tuh artinya tuh yang dual merger itu sudah terhubung ya teman-teman ke IP tetangganya. Di sini sudah ada 11.11.1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan net 120. Nah, di show IP route. Oke, teman-teman, di sini mungkin yang tadi itu masih berproses ya teman-teman, tapi ketika kita cek di show-nya di router yang kedua, di sini udah ada D. D di sini merupakan EIGRP ya teman-teman. Di sini juga sudah terkoneksi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba cek lihat lagi di
Router yang pertama apakah ada tersambung ke ICRP atau bagaimana? Coba lihat di show IP. Nah, ternyata di sini juga udah ada ya teman-teman. D di sini merupakan ICRP. Oke, teman-teman, kita coba pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, sudah successful ya teman-teman, berarti konfigurasi dari protokol ICRP itu sudah successful. Selanjutnya kita bakalan ke OSPF. Oke teman-teman, di sini juga sama, aku sudah menyiapkan 2 buah perangkat router. Di sini aku menggunakan router yang tipe 2911 dan juga menggunakan 2 buah PC. Di sini juga IP jalurnya menggunakan sama seperti yang awal ya teman-teman, IP-nya juga sama. Oke, kita langsung aja konfigurasi ke routernya yang pertama. CLI no enable konfigurasi terminal. Kita masukkan interface gigabyte 0/0 no shoot. Kita masukkan IP jalurnya, IP address 11.11.11.1 255.255 dan juga subnet masknya teman-teman 255.255.252. Enter. Interface gigabyte 0/1. Kita akan mengaktifkan sebuah portnya ya teman-teman, no shoot. Next kita masukkan IP gateway-nya, IP address 100.100.100.1 255.255.255.0. Kita masuk ke router yang kedua menggunakan mode CLI no enable konfigurasi terminal interface gigabyte 0/0 no shoot. Oke, sini kita masukkan IP address 11.11.11. Ini IP jalurnya teman-teman dan juga subnet masknya 255.255.255.252. Kita masukkan interface gigabyte 0/1. Masukkan juga no shoot. No shoot di sini perintahnya untuk mengaktifkan sebuah port ya teman-teman. Kita masukkan juga IP gateway-nya 120.120.120.1 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan IP address-nya. Di sini portnya udah hijau ya teman-teman. Masukkan IP-nya menggunakan desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya 100.100.100.2 255.255.255.0. Default gateway-nya juga sama ya teman-teman. 100. Ya, 120.120.120.2.
Teman-teman, kita masuk lagi ke router yang pertama untuk membuat konfigurasi dari OSPF. Exit. Kita masukkan di sini router OSPF. Tanda tanya. Nah, di sini juga nggak ada yang namanya autonomical system, tapi di sini tuh adanya proses ID. Di sini itu sama seperti EJRP, yaitu 1 sampai 6060 5535. Di sini juga aku bakalan coba yang SPF 10 aja ya teman-teman. 10, enter. Oke, di sini kita masukkan juga network jalurnya 11.11.11.0 dan juga teman-teman, di sini kita masukkan dari algoritma sebuah perhitungan ya teman-teman. Di sini tuh kebalikannya. Kalau misalnya di sini 255, berarti di sini tuh bakal perhitungannya 0 karena 255 dikurangi 255. Nah, kita tulis bisa 0 titik 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 0, dan juga yang terakhir itu 255 dikurangi 252 yaitu 3 ya teman-teman hasilnya. Jelas, kita tulis juga di sini area 0. Oke, di sini juga kita masukkan net yang gateway-nya 120.120 titik 100 ya teman, 100.100.100.0. Di sini juga sama ya teman-teman, untuk dimasukkan sebelah subnet masnya harus dikurangi, berarti di sini kalau 255 berarti dikurangi 255 0, 255 dikurangi 255 0, dan yang terakhir juga kebalikannya, kalau di sini 0 berarti ke bawahnya itu bakalan 255. Areanya tetap 0 ya. Kenapa di sini areanya harus sama? Karena kalau misalnya areanya berbeda, itu bakalan gak akan bisa untuk saling berkomunikasi karena areanya berbeda. Kalau misalnya areanya sama, bakalan gampang berkomunikasi karena masih di dalam lingkup atau area yang sama ya teman-teman. Area 0. Enter. Kita masuk ke router yang kedua. Oke, di sini kita masuk juga sama ya teman-teman. Di sini tuh enggak kayak yang pertama ya teman-teman. Coba di sini kita coba bisa. Nah, tapi kita exit router SPF 100. Di sini juga masukkan networknya 11.11.11.0. Masukkan juga subnet masknya tadi yang sudah dikurangi bersama 255, berarti 0.0.0.3. Areanya tuh 0 ya teman-teman, area 0. Enter. Net 120 120 net 120.120.120.0.0.0.0.255 area 0. Nah, guys, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke router yang pertama. Kita ketik install IP route apa yang kedua, install IP route. Nah, di sini teman-teman ada tambah OO di sini.
OSPF ya teman-teman. Dan juga di sini juga sudah terkoneksi. Kita coba cek di router yang kedua. Do show IP root. Ini juga sama ya teman-teman, udah ada. Kalau itu berarti artinya OSPF dan juga sudah terkoneksi. Oke, kita langsung aja coba pesan dari PC ke PC. Nah, sudah successful juga ya teman-teman. Oke, kita coba konfigurasi yang terakhir adalah BGP. Nah, kayak di sini dengan IP dan juga IP jalur dan IP gateway yang berbeda dengan konfigurasi yang sebelumnya. Di sini untuk routernya sama, menggunakan yang 2911 dan PC-nya menggunakan dua buah PC sama juga. Tapi untuk IP jalurnya menjadi 10.10.10.1 dan IP gateway-nya 172.172.17.1 dan di sini juga sama, hanya antara selisih 17 dan 16 ya, berbeda ya teman-teman. Oke, kita langsung konfigurasi. Masuk ke router yang pertama, kita menggunakan mode CLI, no, enable, konfigurasi terminal, interface device no press no shoot, kita masukkan IP address, IP jalurnya 10.10.10.1 dan juga subnet-nya 255.255.252. Kenapa di sini 252? Karena IP jalur di sini itu menggunakan prefix slice 30. Nah, ini ada yang kedua 255.252. Oke, next kita masukkan juga interface gigabyte 0/1. Kita masukkan untuk IP gateway-nya ini teman-teman, address 172.172.17.1 dan juga set mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita klik di sini no shoot. Oke teman-teman, next kita ke router yang kedua, CLI no enable, konfigurasi terminal, enable konfigurasi interface gigabyte 0/0. Kita masukkan di sini no shoot, IP address 10.10.10.2 255.255.255.252 interface gigabyte 0/1. Kita masukkan juga IP address 172.168.16.1 dan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Di sini udah masuk ke router yang kedua, kita belum dinyalakan portnya teman-teman. Nah, shoot. Nah, kita langsung aja masuk ke PC untuk memasukkan IP address-nya. Desktop, IP configuration, masukkan sini 172.168.17.255.0.
1. Masukkan dia 172.172.16.2. Kita masukkan di sini default itu 172.172.16.1. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke router yang pertama. Enter. Kita masukkan exit router BGP 22. BGP di sini adalah autonomous systemnya. Dan kita masukkan NIT 10.10.10.10.0 dan juga update masnya 255.255.255.0. Kita masukkan di sini neighbor 10.10.10.2 dan juga masukkan yang tadi remote AS 23. Oke. Selanjutnya kita ketik lagi network 10.10.10.0 dan juga mas 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Enter. Kita masukkan exit router BGP 23. Enter. Kita masukkan juga neighbor 10.10.10.1 dan juga remote AS 22. Oke teman-teman, next kita masukkan networknya 10.10.10.0 dan juga status masnya 255.255.255.252. Selanjutnya akan router yang mode 2011 dan ini juga sama dan menggunakan 2 buah PC ya teman-teman. Nah, untuk IP jalurnya di sini menggunakan IP jalur yang 10.10.10.1, sedangkan untuk IP gateway-nya di sini untuk menggunakan 172.172.17.1. Di sini juga sama, cuman berbedanya tuh di 17 sama 16 saja. Oke.
Kita langsung aja konfigurasi dimulai dari router yang pertama. Menggunakan model CLI ya teman-teman. Now enable konfigurasi terminal. Oke, kita masukkan interface gigabyte 0/0 dan juga kita ketik di sini no shoot untuk menyalakan sebuah portnya teman-teman. No shoot. Selanjutnya kita masukkan IP jalurnya 10.10.10.1 255.255.255.252. Kenapa di sini menggunakan IP 252? Karena untuk IP yang IP jalur di sini itu menggunakan slice 30 ya teman-teman. Jadi di sini itu 252. Okay, next kita masuk interface gigabyte 0/1. Interface gigabyte 0/1. G di sini tuh artinya gigabyte ya teman-teman. Enter. Oke, di sini kita ketik lagi masuk untuk menyalakan sebuah port ya teman-teman. Enter. Kita masukkan juga IP gateway-nya, IP address 172.172.17.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita masuk ke router yang kedua ya teman-teman. Masuk ke router yang kedua, CLI no enable konfigurasi terminal interface gigabyte 0/0 no shoot IP address 10.10.10.255.255.255.252. Kita masukkan interface gigabyte yang slice satunya. Interface gigabyte 0/1 no shutdown IP address 172.172.16.1.255.255.255.0. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke PC untuk memasukkan IP address-nya teman-teman. Nah, sini 172.172.17.2 Oke, next ke PC yang sebelahnya. Di sini juga sama ya teman-teman, harus dimasukkan lagi 172.172.16.2 255.6. Oke, teman-teman, di sini isinya udah dimasukkan IP address-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke router untuk menyalakan protokol BGP. Masuk ke router yang pertama, enable exit ya teman-teman. Exit, kita masukkan di sini router BGP 22. Oke, di sini aku bakalan menggunakan router BGP yang router
pertama 22, router kedua 23 ya teman-teman. 22, next kita masukkan neighbor-nya teman-teman. Neighbor 10.10.10.2. Nah, di sini untuk neighbor untuk BGP itu tidak menggunakan Nextcloud ya teman-teman, tapi menggunakan remote AS. Oke, di sini kita tulis remote AS 23 yang tetangganya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan IP jalurnya, networknya 10.10.10.0. Oke, 10.10.10.0 dan juga subnet mask ya. Subnet mask 255.255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita masukkan network gateway-nya 172.168.17.0 dan subnet mask-nya ya. 255.255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Exit router BGP 23. Kita masukkan di sini neighbor 10.10.10.1 remote AS 12. Kita masukkan yang tetangganya. Jadi kalau yang router pertama dimasukkan yang router kedua, dan yang router kedua dimasukkan yang router pertama. Nah, arti dari BGP exchange ini dimana sudah saling bertukar data dari router pertama, dari PC pertama ke PC keduanya. Oke, selanjutnya kita masukkan network IP jalurnya 10.10.10.0 255.255.255.252. Kita masukkan juga network yang gateway-nya 172.172.17.16 ya teman-teman, 16.0 255.255.255.0. Oke, di sini kita coba cek teman-teman menggunakan do show IP route. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP yang 172.172.17.0. Di sini sudah menggunakan IP jalur yang 10.10.10.1. Di sini artinya BGP ya teman, BGP. Dan di sini juga sudah terkoneksi. Oke, kita coba di sini tulis ketik do show IP BGP summary. Nah, di sini juga neighbor-nya atau tetangganya tuh udah yang sebelahnya teman-teman. Dan di sini sudah menggunakan otomas yang 22 yang tetangganya ya. Sedangkan untuk yang router kedua itu ininya tuh 23 ya teman-teman. Oke. Kita sekarang coba pesan ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Nah, sudah successful ya teman-teman. Mungkin konfigurasi dan juga pemaparan dari materi mungkin sekian. Mohon maaf bila ada